Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Stiorini dari kelas 2 PAIA 7, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bacaan gharib, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tajwid yang diampu oleh Bapak Haji Ali As'ad, SSY, SPDI, MPDI. Nah, membicarakan tentang gharib adalah salah satu ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak terdapat lafaz-lafaz yang aneh dalam hal membacanya. Artinya aneh tersebut tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran dengan banyak kemukjizatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gharib. Menurut bahasa, gharib berasal dari lafaz gharaib, jamak dari kata gharibah, yang artinya asing, tersembunyi, maupun sulit pengertiannya. Sedangkan menurut ulama qurra, gharib adalah sesuatu yang memerlukan penjelasan khusus baik dari segi huruf, lafaz, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian gharaib Al-Quran adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang sukar pemahamannya, sehingga hampir tidak dapat dimengerti makna-maknanya. Nah, ada beberapa bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu imalah. Imalah secara bahasa berarti cenderung atau belok. Dalam istilah ini artinya membunyikan fathah ke arah kasroh. Jadi yang fathah itu kan seharusnya berbunyi A, tetapi kita membelokkan seperti bunyi kasroh. Jadi bunyinya E. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Hud ayat 41 juz 12 yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang digarisbawahi di sini yaitu lafaz majreha. Lafaz majreha itu berharokat fathah, tetapi berhubung dibaca imalah, jadi membacanya majreha bukan majroha. Nah, untuk bacaan gharib yang kedua yaitu ishmam. Ishmam artinya memasukkan unsur dhammah dengan cara memoncongkan bibir kita. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 11 juz 12 yang berbunyi qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang digarisbawahi yaitu lafaz la ta'manna. Berhubung bacaan ini dibaca ishmam, jadi membacanya tidak hanya la ta'manna, tidak hanya seperti itu, tetapi memoncongkan bibir kita seperti membunyikan dhammah, tetapi dhammahnya tidak terbaca. Jadi membacanya la ta'manna seperti itu. Bacaan gharib yang ketiga yaitu saktah. Saktah menurut istilah artinya berhenti sebentar tanpa bernafas. Ada 4 bacaan saktah dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 12 juz 15 yang berbunyi walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyundhira ba'sa syadida. Jadi lafaz iwaja berhenti sejenak, terus qayyima itu di situ kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Contoh saktah yang kedua, surat Yasin ayat 52 juz 23 yang berbunyi qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bacaan saktah terdapat pada lafaz mim marqadina hadza. Di situ kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Selanjutnya contoh bacaan saktah yang ketiga yaitu surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi wa qila man raq. Contoh saktah yang terakhir surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang berbunyi kallabal rona. Di antara kallabal rona itu kita berhenti sejenak. Selanjutnya yaitu bacaan gharib yang keempat ada tasil.
yang artinya membunyikan antara hamzah dan alif. Terdapat satu bacaan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Fussilat ayat 44 juz 24 yang berbunyi A'jamiyyun wa Arabi. Lafaz ini terdapat tulisan hamzah dan juga alif. Jika dibaca biasa, membacanya itu A'jamiyyun wa Arabi. Berhubung ini dibaca taswil, jadi membacanya A'jamiyyun wa Arabi, seperti menyambungkan seperti itu. Terus selanjutnya bacaan gharib yang kelima, naql. Naql secara istilah artinya memindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Contoh dari bacaan naql terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26 yang berbunyi Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, pada lafaz bi'sal ismu. Pada bacaan Al-Quran umumnya lafaz bi'sal ismu, membacanya bi'sal ismu. Namun karena menurut Imam Hafs lafal tersebut dibaca naql, maka bunyinya menjadi bi'salismu. Tidak bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Selanjutnya bacaan gharib yang keenam yaitu badal. Badal artinya mengganti huruf dalam sebuah bacaan. Ada contoh dalam Al-Quran yaitu mengganti huruf hamzah menjadi ya. Contohnya pada surah Al-A'qaf ayat 4 juz 26 yang berbunyi Am lahum syirkun fis samawat ituni bikitab. Itu tulisannya itu fis samawati, tuni, terdapat hamzah sukun di situ. Tetapi berhubung dibaca badal, jadi membacanya fis samawat ituni bikitab. Hamzahnya kita ubah menjadi ya, ituni. Selanjutnya contoh badal yaitu huruf shad berubah menjadi sin. Ada beberapa contoh dalam Al-Quran. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 245 juz 2 yang berbunyi ya basutu, shadnya dibaca sin menjadi ya basutu, ya basutu menjadi ya basutu. Contoh yang kedua yaitu pada surat Al-A'raf ayat 69 juz 8 yang berbunyi bastoh, tapi membacanya bastoh, shadnya diganti sin menjadi bastoh. Contoh yang ketiga, shad menjadi sin, yaitu surah At-Tur ayat 37 juz 27 yang berbunyi al-musaytirun, tetapi dalam hal ini ada pengecualian. Lafal tersebut boleh dibaca tetap shad, boleh juga diganti dengan sin. Jadi bisa dibaca al-musaytirun, tetapi juga bisa dibaca al-musaytirun. Seperti itu. Nah, contoh jenis bacaan gharib yang terakhir yaitu mad dan qashar. Mad dan qashar adalah bacaan khusus pada bacaan pendek menjadi panjang maupun panjang menjadi pendek. Salah satu contoh dari bacaan mad qashar terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 81 juz 25 yang berbunyi fa ana awwalul abidin. Di sini tulisannya nun ada alifnya. Jika dibaca normal membacanya fa ana awwalul abidin. Tapi ini dibaca pendek, membacanya fa ana awwalul abidin. Contoh selanjutnya pada surah Al-Kahfi ayat 38 juz 15 yang berbunyi lakinnahu wallahu rabbi. Itu tulisannya nun bertemu alif berharokat fathah. Seharusnya membacanya lakinna huwallahu rabbi, tetapi ini dibaca pendek menjadi lakinna huwallahu rabbi. Nah, jadi teman-teman itu adalah 7 macam bacaan gharib yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari ilmu tajwid, yaitu khususnya tentang gharib. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.